warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Wah, kembali lagi di Aswida. Kebetulan udah beberapa minggu ya, udah 1 minggu ini saya kebetulan tidak online karena memang lagi ada something ya. Oke, pastinya hari ini kita kembali lagi dengan Bu Wida Sari. Halo Bu Wida. Halo juga Pak Dev. Oke. Kenapa Pak? Udah sehat Pak? Ya, alhamdulillah kemarin diberikan ujian ya, diberikan ujian untuk istirahat. Diberikan ujian ya. Oke. Oke, Tapi nggak apa-apa kok. Masih berjalan terus kan programnya ya. Thanks to Arifin ya kemarin ya kita ya. Kemarin dengan Mas Arifin ya. Nah, kita kembali lagi. Ya. Oke, Bapak Ibu pastinya ya di Aswida ini kita akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu ya tentang monosomy continence ya. Nah, pada hari ini pastinya kita akan bahas tentang post-op ya. Sorry, saya cek dulu. Sorry. Ya, jadi infeksi luka operasi sebetulnya sih. Infeksi pada operasi ya dengan fistula ya. Ya, betul. Jadi kita akan sharing bersama Bu Wida, pastinya Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin... Jadi dikenal dengan nama IDO tuh, Pak Devi. IDO. Infeksi daerah operasi. Oke, nah pastinya Bapak Ibu pada hari ini kita akan seperti biasa ya, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Ya, jadi kita akan buka pertanyaan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya ya. Oke, saya akan share untuk kita hari ini, Bapak Ibu. Oke, ya pastinya tentang bagaimana manajemen tentang fistula. Oke, silakan Bu Wida. Ya, jadi gini, infeksi daerah operasi sampai dia terjadi fistula, kadang-kadang kita tuh lupa tuh untuk ganti dressingnya. Jadi kalau awalnya pasien hanya dikasih kasa gitu ya, dengan primary dressing tertentu misalnya, tapi setelah terbentuk dia fistula, sebetulnya dressing itu sudah tidak bisa lagi digunakan karena jumlah cairan yang keluar dari luka operasi itu pasti jumlahnya lebih banyak dan itu membutuhkan kantong stoma. Jadi kita akan menekankan tentang infeksi daerah operasi yang mereka akan timbul stoma dan kemudian perlu kantong stoma. Jadi ada ceritanya, salah satu dari students kita ya, Mas Hartianto ya, kemarin juga dia punya memberagakan YouTube-nya juga yang ada case study-nya. Ada pasiennya dengan post-op laparotomi H28 yang dehiscent. Oke, kurang lebih sekitar 9 cm katanya. Terus harus diapakan? Karena ada beberapa timbul fistula. Kita diskusi beberapa saat ini, Mas Devi. Terus saya minta luka terakhirnya setelah pasca perawatan. Oke, nah ini ada luka terakhir. Jadi kalau kita lihat di situ ya, ada beberapa tempat yang cairan yang menggenang ya. Oke, cairan yang menggenang, jadi kita bisa curiga bahwa fistulanya kemungkinan terjadi di situ, sehingga saya tanya tuh, oke, kalau ada luka seperti ini, sebelumnya diberikan seperti apa? Oke ya, slide. Next, boleh Mas. Jadi yang dilakukan oleh Mas Hantianto, dia menggunakan salah satu stoma bag, ya. Ini kebetulan digunakan merek Alcare ya. Okay. Jadi wafernya tuh digunting sampai sebatas batas habis. Oke. Kalau di beberapa tempat sebetulnya agak riskan juga kalau sampai batas habis. Sebab bariernya yang untuk menahan cairan tidak keluar, itu sedikit ya, di ujung sana ya sedikit. Jadi resiko untuk bolak-balik lepas itu akan mungkin timbul terjadi. Jadi kita coba diskusikan sebetulnya harusnya bagaimana sih yang enak ya, yang enak untuk menggunakan kantong tadi ya, atau saya sih sebetulnya lebih suka bilangnya wound drainage ya. Kalau misalnya di rumah sakit tuh sering lukanya di ini aja, di drain aja gitu. Terus beberapa mereka taruh handscoon ya di situ
drain Hanscon gitu untuk drainase, tapi sebetulnya untuk teknik yang terbaru kita tidak lagi seperti itu. Yuk kita lihat slide berikutnya, Mas. Kemungkinan terjadinya fistulanya ada di mana saja. Nah, ini pemasangan kantongnya yang dilakukan. Jadi lihat ya, memang seolah-olah seperti dipaksakan karena tidak ada kantong lagi yang lain, tetap bisa digunakan ya, tetap bisa digunakan. Cuman jika ada kantong yang lain, sebaiknya bisa kolaborasi dengan produk ya, karena produknya sendiri sudah ada di mana-mana ya. Produknya sendiri sudah ada di mana-mana. Yuk slide Pak. Nah, ini letak fistulanya. Ini terakhir katanya ya. Ini kondisi luka terakhirnya, ada 3 fistula tetap ada di situ. Kita lihat beberapa tempat sudah mulai menutup yang tidak ada fistulanya. Jadi memang saran yang paling dianjurkan adalah jika letaknya terlalu besar seperti itu dan kantong tidak terlalu available, tidak terlalu ada di tempatnya, jadi kita coba tutup aja dengan seal atau dengan pasta. Yuk, pilihannya adalah seal atau pasta. Boleh next, Mas? Seal atau pasta ditutup sedemikian rupa, oke, terutama di tempat yang tidak ada fistulanya, artinya lukanya, sehingga terlokalisir ya, terlokalisir. Jangan dulu dipasang, Mas. Terlokalisir. Terus kemudian ada seal di yang lingkaran itu ada seal, oke. Setelah seal terpasang dengan baik, baru kita pasang wound drainage-nya. Nah, kantong stoma yang besar atau yang dikenal dengan wound drainage, ini contohnya yang seperti ini. Boleh, Mas. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Jadi tampungannya betul-betul bisa tertampung dia dengan baik. Aman ya, jadi skin barrier-nya aman. Ini poin pertama yang kita anjurkan. Terus kita lihat lagi di bawahnya tuh, Pak Devi, bukan kantongnya tadi. Kantongnya tadi, jika cairannya banyak, kita bisa sambungkan dengan urine bag. Oke, kita bisa sambungkan dengan urine bag. Sehingga kita bisa tahu tuh jumlahnya tuh berapa. Saran kita 2/3 jika cairannya penuh, segera buang kalau tidak pakai urine bag. Karena akan lepas tuh, terlalu berat. Tapi kalau pakai urine bag, bisa aman. Baik kalau pasiennya tidak baring gitu ya. Oke, yuk next. Nah, jika fistulanya berkurang, artinya makin baik ya, nutrisinya makin bagus, pasiennya juga kadar umumnya makin bagus, jadi fistulanya makin berkurang lah. Paling besar fistulanya katanya terakhir ada di tengah-tengah, yang lainnya tidak terlalu banyak. Jadi anjuran kita berikutnya adalah kita bisa tuh gunakan kayak kantong yang sebelumnya. Yuk slide. Jadi boleh pasang lagi seal-nya dan pastanya. Oke, ingat yang nosting ya. Yang nosting, jadi yang tidak ada menimbulkan rasa sakit kalau ditempel karena ini ada luka. Jadi tengah-tengah aja, tutup sedemikian rupa, buat diameter sesuai dengan ukuran. Nah, baru habis itu kita pasang kantong. Nah, kantong stomanya juga sama nih ya. Kantong stomanya, guntingnya juga sesuai dengan ukurannya. Jangan berpikir, oh lubangnya cuma segitu, jadi tempel segitu. Jangan. Tapi ukur dulu dengan benar, terus kemudian baru ditempelkan. Tuh. Jadi bentuknya lebih kecil ya. Nah, ini baru boleh kita pakai kantong stoma biasa, ya, kantong kolostomi atau ya. Nah, untuk bawahnya terserah. Boleh yang urin, boleh yang bukan urin. Oke, slide. Ada pertanyaan nggak, Mas Devi? Kira-kira cukup dipahami ya? Model-model tekniknya ya? Setidaknya ada pembaharuan gitu ya? Tekniknya cukup mudah, cuma memang agak susah dalam resource dari kantong tadi ya Bu ya, karena memang agak sebetulnya karena kurang familiar aja di rumah sakit atau di apotek, tapi kalau di produk ada gitu ya. Memang kendala terbesar kita adalah pengetahuan dari para petugas kesehatan, terutama perawat ya, terutama perawatnya, untuk memahami bahwa kantong stoma tuh nggak cuma bentuknya begitu aja, tapi beberapa macam bentuk. Nanti ada juga lah kita coba tampilkan yang kalau kita bikin sendiri ya. Tapi ada juga loh kantong-kantong yang besar, karena memang sudah banyak di pasaran. Sayang kalau nggak digunakan. Jadi kalau boleh disimpulkan, memang pada kasus-kasus fistula, kasus-kasus IDO, ya, infeksi daerah operasi, itu memang pasiennya tuh nggak boleh stres. Karena kan orang kan kalau misalnya tiba-tiba
punya luka operasi, terus dari luka operasinya keluar cairan tubuh ya, feses misalnya, itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Tapi pastikan bahwa mereka itu punya semangat untuk mau mengatasi dirinya dengan makan nutrisi yang baik. Oke? Karena nutrisi yang baik itu akan mendorong fistula segera menutup, terutama dengan makan protein yang tinggi. Oke? Terus kalau misalnya pasien sudah mulai mobilisasi, pastikan bahwa jika terisi sekitar 2/3, kantong isinya tuh dibuang, supaya tidak terlalu berat. Nanti lama-lama kalau cairannya makin lama makin sedikit, nah dia nggak perlu lagi pakai kantong, cukup pakai dressing biasa aja. Tuh. Oke, pastinya dengan pada pasien fistula tadi, jadi kalau ada fistula seperti tadi, jadi kita harus cari kantong yang tepat, ya Bu ya. Cari kantong yang tepat, ya. Pastinya nutrisinya yang harus lebih bagus ya. Karena kalau nutrisinya jelek, juga fistulanya juga tidak akan menutup gitu ya. Lebih lama nutupnya ya. Ya, betul. Jadi memang harus pastikan bahwa kita sudah bisa memilih banyak macam kantong yang ada di pasaran saat ini, jadi tidak terlalu monoton dengan apa yang ada di sekitar kita yang sebetulnya ada tapi kita tidak pahami dengan baik. Itu misalnya ya. Oke, luar biasa ya. Thank you Bu Ida pada hari ini ya tentang fistula. Jadi Bapak Ibu kalau ingin lihat fistula, jadi nanti pasnya mungkin minggu kemarin juga kita bahas tentang fistula juga. Jadi Bapak Ibu juga bisa cek, compare ya beberapa kasus tentang fistula. Nah, pastinya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya silakan bertanya di Facebook ataupun di YouTube channel kita untuk bertanya tentang all about wound ostomy continence ya. Jadi kita akan sharing bersama Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Jadi kita akan kembali di besok hari ya. Oke, luar biasa hari ini tentang fistula. Thank you Bu Ida atas waktunya. Bye-bye. Thank you Bu atas waktunya. Kita sharing lagi di besok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dance like there's no tomorrow.